الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah pemirsa, kita telah melanjutkan kembali surah Al-A'raf ayat 59 dan di tengah-tengah saya sudah ada Ibu dengan siapa namanya? Ibu Abeda. Ibu Abida. Abeda. Oke, Ibu Abeda pakai mic-nya boleh? Iya, boleh baca Quran mulai dari Ta'awudz Ibu ya. Ngaji sama-sama. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, ini Ibu Assalamualaikum Abeda. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Abeda suaranya bagus ya. Ibu dari mana? Bandung. Dari Serang Bandung. Cuman ya Ibu tadi Serang Bandung. Serang Banten Ibu, Serang Bandung. Saking terkesimanya Ustaz. Saking terkesimanya karena bacaannya ya. bagus. Iya. Nah, kembali lagi jamaah. Ya, ini Ibu bagus banget ya tadi bacaannya. Udah bagus, udah fasih, tenang, adem Ibu ya. Cuman ada kecil Bu, sedikit sekali catatan di huruf sya. Coba bareng-bareng ya, kalau sya dengan sa itu beda. Ya, kalau sya itu hembusan anginnya lebih kencang. Sya, sya, beda dengan sa. Coba sama-sama, sya, sya. Hembur yang kencang ya, sya, sya. Sya, sya. Kita sekarang sa biasa, sa, sa. Ibu sasa. Sekarang pakai sya tebel, ibu syasha. Syasha.
Oke ya, Ibu coba dari Taus diulang lagi coba. A'udzubillahi minasyaitonir. Coba, yuk. Nirrojim terus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini baru bagus. Sekarang saya mau coba nih bintang tamu kita. Mama boleh ya nyoba ya. Huruf sya. Semburannya gimana? Sya. Iya, Sya, bagus. Coba sa biasa. sya, Sya, sa. sya, Bagus. Satu lagi. sya, Oke, bagus. Nih, sekarang sampingnya coba. Sasya. Sya. sya, sya, Sya. Masya Sya. Allah. sya. Udah pada pintar semua. Udah pada pintar semua. Coba Sony. Sya. Sya. Sa. Jangan sampai sya. Jangan di sya. Nanti saya belajar lagi sama Iya Ustadz siap ya. deh, nanti kita belajar Masya lagi Allah, Ibu, sama-sama. terima kasih ya Bu. Insya Allah. Ustadz terima kasih. Sama-sama Mas Sony, Jazakallah terima khair. kasih banyak. Jamaah. Mau lanjut lagi nggak tausiahnya? Kalau gitu sekarang saya nanya sama Habib Muhammad. Habib, gini Habib. Sebagian orang itu mungkin menyakiti pasangannya berkali-kali. Ada juga yang nauzubillah min zalik menyakiti orang tuanya berkali-kali padahal orang tuanya sangat cinta. Nah, kita bicara masalah berkali-kali. Berkali-kali memaafkan itu jatuhnya cinta tanpa syarat atau cinta buta Habib? Mohon penjelasannya Habib. Baik semuanya, kalau tadi menyakiti berkali-kali, kita tidak bahas hukum pacaran. Kalau pacaran menyakitin berkali-kali, tinggal aja udah. Iya, baru pacaran. Ganti yang lain yang bagus, yang iman, yang beradab, yang berakhlak. Tapi ini masalahnya pengalaman ya? Enggak. Kalau dua suami istri, ada hadis yang mengatakan ayyumamra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha a'tahullahu thawaba Asia. Seorang istri yang sabar atas su'i akhlaqi zaujiha, atas buruk akhlak daripada suaminya, maka Allah akan berikan itu istri pahala daripada Asia. Asia ini istrinya Fir'aun yang disiksa oleh Fir'aun dengan sabar sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus rumah di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ayu rajulin sabara ala su'i akhlaqi zaujatiha a'tahallahu thawaba Ayub. Dalam satu hadis yang lain, seorang istri yang sabar, seorang suami yang sabar atas buruk akhlak daripada istrinya, maka Allah akan berikan itu suami pahala Nabi Ayub. Yang kita tahu Nabi Ayub ditinggal oleh istri-istrinya. Jadi memaafkan berkali-kali itu tidak jadi masalah apapun. Bahkan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak zaman now sekarang ini. Sebentar-sebentar cerai. Baru susah sedikit cerai. Baru ngelirik-ngelirik yang lain cerai. Ya begitulah. Kalau orang tua ini wajar disakitin berkali-kali oleh anaknya itu selalu memaafkan karena punya rahim. Kalau kita bicara orang tua ini hebat. Orang tua itu disakitin. Bahkan dari kecil kita itu dipiara, dikasih susu. Kalau orang tua minta biaya susunya kepada suaminya, wajib suaminya kasih bayar itu susu. Jadi orang tua memaafkan anaknya bukan suatu bukan suatu kesalahan. Bahkan sahabat pernah mau dibakar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya dipanggil oleh Nabi. Ini sahabat dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau tidak mau maafkan ini anak wahai ibu, maka ini anak kita bakar saja. Kasih sayang itu ibu. Langsung ibu katakan ini anak dimaafkan oleh ibunya, langsung bisa mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi hebat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencontoh jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Akhlaknya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, yang mencontohkan cinta hakiki.
sedikit Ibu. Nabi, kalau nanti kita sudah meninggal dunia, Nabi itu dapat bangku dengan sahabat, dengan nabi-nabi yang lain. Itu mimbar itu diciptakan dari cahayanya Allah. Jadi mimbar itu begitu indah. Semua diperintahkan duduk, nabi-nabi diperintahkan duduk di akhirat di mimbar ini. Mimbarnya indah. Maka semua nabi duduk, ibu-ibu. Semua nabi duduk, maka kata Nabi Muhammad, illa ana qaiman baina yaday rabbi. Kecuali aku yang tidak mau duduk di mimbar tersebut. Sahabat tanya sama Rasul, kenapa kau tidak mau duduk di mimbar yang sudah diciptakan oleh Allah yang begitu indah? Maka Nabi mengatakan, lihat ibu. Kata Rasul, wahai sahabat, aku khawatir kalau aku duduk di mimbar tersebut, kami langsung dikirim ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana nasib umatku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cinta yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Akidah yang sudah diajar, akhlak yang sudah diajarkan Nabi Muhammad. Sabarnya mengikuti Rasul, akhlaknya mengikuti Nabi, cinta pun apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memaafkan berkali-kali gak masalah. Tidak malah jadi dapatnya masalah. pahala dari Allah Pahala Subhanahu dari wa taala. Allah selama bisa diterima oleh syariat. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Afwan. Jamaah. Sekarang saya mau ngasih kesempatan lagi nih untuk Leon. Leon, ini kesempatan kamu ada di sini untuk belajar dari guru-guru kita yang tercinta. Jadi pasti ada yang mau ditanyain lagi kan? Ustadz, saya mau nanya nih. Saya mewakili anak milenial saat ini. Oke. Jika kita mau mendapatkan cinta tanpa syarat, apakah kita harus benar-benar merasakan rasa sakit, rasa perih, demi kita mendapatkan sebuah cinta yang sesungguhnya. Memahami arti cinta itu sendiri ya. Dalam ya pengorbanannya. Ustadz Ahmad kan mungkin mohon bantuan jawabannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Leon. Yang namanya patah hati atau merasakan sakit hati itu adalah sesuatu yang sangat wajar ketika dirasakan oleh seseorang. Terkadang kita harus merasakan bagaimana itu luka agar kita bisa memahami apa itu arti cinta. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, diterangkan bahwasanya dakhalu jama'atun ala Shibli. Satu ketika ada satu rombongan datang kepada Imam Shibli, salah seorang ulama besar di zamannya. Ketika datang, Imam Shibli bertanya kepada mereka, man antum? Siapa kalian? Lalu kemudian mereka menjawab, nahnu ahibbauka ya Shibli. Kami adalah pecintamu wahai Imam Shibli. Kata Imam Shibli sambil tersenyum, oh kalian pecintaku. Maka dia masuk ke dalam kamarnya lalu kemudian keluar kembali membawa di tangannya batu yang banyak lalu dilemparkan kepada orang-orang tersebut. Dan mereka semua berlari keluar dari rumahnya Imam Shibli. Imam Shibli tersenyum seraya berkata, lau kuntum ahibai lama farartu min balai. Kalau seandainya kalian betul-betul cinta kepada aku, maka engkau tidak akan berlari dari segala macam ujian yang aku berikan. Jadi yang namanya cinta, mau diuji, mau disakiti, mau diberi kesenangan, mau diberi kenikmatan, tetap cinta. Begitu ya. Masya Allah, gimana Leon? Lebih tenang dengan jawaban dari Ustadz Ahmad kan ya? Masya Allah, makasih pertanyaannya Ustadz Ahmad, terima kasih untuk jawabannya. Leon ini lagi belajar mencinta. Iya tadi seperti saya bilang, belajar memahami cinta Ustadz. Kalau gitu sekarang saya mau nanya sama yang sudah ahli mengenai cinta. Ya setuju ya? Kita tanya sama Ustadz Maulana ya. Ustadz, mohon izin. Ustadz kan sudah pengalaman sekali. Aduh, aku lagi nggak enak nih. Jangan dong. Ustadz, cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Ada juga yang bilang cinta karena nafsu tadi Cinta disebutkan. karena nafsu ya. Itu agak deket itu jaraknya. Membedakannya gimana Ustadz? Ada 8. Ada 8? Iya, Kalau banyak. gitu saya pengen tahu 8-8-nya Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Sekarang tanyakan pada diri kita. Apakah kita cinta karena Allah atau karena nafsu? Ibu sudah berapa lama menikah? Hah? Oh, terserah Abdi mah. Lupa dia lupa. Hah? Oh enggak punya Saking suami. lamanya Ustadz jadi lupa. Udah meninggal suaminya. Jamaah.
Berarti kita sama dong, Bu. Berarti tandanya apa itu Ustadz? Cinta Akhirnya. karena Allah atau cinta yang tulus atau cinta karena nafsu. Kita bedakan. Yang pertama, kalau cinta nafsu atau cinta tulus itu dapat dilihat daripada apa? Ketika dia bisa melihat kekurangan. Kalau mencinta karena nafsu, dia bisa menerima kekurangannya, tapi yang baik-baiknya aja diambil. Tapi dia tidak mau melihat kekurangannya. Tapi dia diterima. Tapi kalau cinta tanpa pamrih, menerima dan bisa kompromi dengan kekurangan. Bahkan dia berusaha untuk menutupi kekurangan itu. Maka orang yang mencinta tanpa pamrih takkan mungkin membuka aib pasangannya. Tepuk tangan dong. Ahli sekali Ustadz ya. Iya. Apalagi? Tanda yang kedua. Dalam al-fisik. Kalau engkau mencintai seseorang, maka jagalah kehormatannya. Bukan merusak kehormatan. Karena ada juga itu. Mencinta, ayo buktikan cintamu. Mau enggak kamu berjalan bersama denganku? Kelihatan itu sekarang kalau orang pacaran. Kalau dibonceng motor lingkaran penuh. Kalau suami istri setengah lingkaran. Kalau bapaknya yang bonceng, motornya yang dipegang. Kalau ada yang dibonceng, helmnya yang dipegang, berarti tukang ojek yang bonceng. Ada lagi, dalam masa keinginan masa depan, maka orang yang mencinta tanpa pamrih akan melihat kebaikannya untuk ke depannya. Tapi orang yang mencinta karena nafsu hanya melihat yang sekarang. Makanya habis manis sepadi buang. Tapi kalau orang yang mencinta tanpa pamrih sampai tua pun ditemani. Suaminya udah meninggal, bertahan tidak menikah. Kenapa? Karena tidak ada yang lamar. Apalagi dalam cara berpikir, maka orang yang mencinta tanpa pamrih, maka menggunakan hati perasaan. Menjaga perasaan pasangannya. Menjaga kata-katanya. Menjaga tingkah lakunya. Makanya saya sampai meninggal istri saya tidak pernah marah sama istri saya. Tidak pernah marah. Istriku memaksa saya, marahi aku. Aku tak akan memarahimu. Karena aku sudah mencintaimu tanpa pamrih. Dalam al-komitmen. Kalau kita lihat komitmennya, maka orang yang mencinta tanpa pamrih, maka komitmennya diadakan komitmen, janjinya, dan komunikasi terus. Tapi kalau ada orang mencinta dengan nafsu, hanya sekedar di mulut, tapi tidak bisa dipegang kata-katanya. Tahu-tahu selingkuh. Ingat, setelah engkau nikahi wanita yang menjadi istrimu, maka wanita lain lebih cantik daripada istrimu. Karena itulah godaan. Dalam hal kepercayaan, belajarlah untuk percaya terus. Belajar. Kita yang belajar bukan memaksa orang yang dipercaya itu. Tapi kita yang berusaha untuk belajar. Makanya suami harus bersabar. Istri harus taat. Jamaah. Mencinta sama Pak Irus. Ya. Berusahalah untuk melindunginya. Ya Ustaz. Karena itu adalah cinta tanpa pamrih. Masya Allah. Doain Maka Ustaz. orang yang mencinta itu kelihatan senantiasa merasa aman dekat pasangannya. Bukan takut dia datang. Nggak Ada orang khawatir terus ya. suaminya datang. Kedengeran tuh suaranya. Langsung lari kabur istrinya. Berarti tidak ada keamanan padanya. Ya berarti bukan tanpa Harusnya merasa syarat aman. dong kalau gitu. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Leon, udah tau bedanya ya. Jamaah. Kalau ngomongin cinta, aduh senyum-senyum semuanya. Gue banget.
Rata-rata pada kayak gitu ngerasanya. Tapi tenang, kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ahmad Khan mengenai bagaimana cara seseorang yang sudah terjebak dalam cinta tanpa arah menjadi cinta tanpa syarat. Dan juga nanti akan ada doa-doa agar kita mampu memiliki cinta tanpa syarat dan ikhlas tanpa mengharapkan balas jasa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah yang saya cintai, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Unconditional